Buka Quran surat An-Nisa yang pertama. Ibu-ibu jangan marah ya kalau bicara An-Nisa. Ini surat kalian. An-Nisa, surat perempuan. Bicara berkembang biak, bicara tempat berkembang biak. Surat An-Nisa ayat 1 aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Boleh yang pakai kopiah dibaca artinya pelan aja. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya. Dari keduanya Allah Memperkembangbiakan. Jadi judul malam ini berdasar sekali, ini dasarnya. Lalu memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Alhamdulillahilladzi khalaqad dzakara wal unsa. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum ajwaja. Apa yang tidak ada pasangannya di dalam kehidupan ini. Kita buktikan kebenaran bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Tapi bukan pasangan itu bukan singkatan hanya pas di angan. Faktanya nggak ada. Nah, hayal gitu. Ya. Hingga mantan manis diingatan. Tapi nggak pas di angan, makanya nggak pernah jadi pasangan. Ya. Ada siang, ada utara, ada timur, ada aku, ada kamu. Yang mana nih? Tuhan ini lo nggak tukang kamu beton. Ya, ada atas, ada khalaqnakum ajwaja. Semua berpasang-pasang. Ada siang, ada malam. Tapi yang unik dari malam apa coba? Malam tidak pernah mencerca takdirnya walaupun gelap. Maka jangan pernah mencerca kegelapan. Lebih baik jadi setitik cahaya yang menerangi walaupun teman. Setuju tidak?
maka biarkan aku di dalam kepompongku, karena kemarin aku ulat bulu, tapi tunggu sebentar lagi aku akan menjadi kupu-kupu yang indah. Maka persahabatan bagaikan kepompong, hargai proses. Gak ada yang steril, gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu satu, hati aku buat kalian. Karena aku tambah kamu kita. Maka semua sudah Allah ciptakan seperti itu. Apa yang tidak berpasang-pasangan? Maka dengan berpasang-pasangan ini akan berkembang biak. Ya. Satu lagi contoh. Ada bulan, ada matahari, ada Jogja menilai. Ih, orang tengah capek didukung kedua lemot. Matahari mah jeung Jogja. Ada hancip, ada drum, cerdas. Nah, hancip jeung drum Ustaz. Dinu maot, dinu hajat, hancip mah jeung drum. Nangtung jeung bener akonnya. Jadi semua ada pasangannya. Ya. Maka ya ayuhan nas, ini sifat ayatnya berkarakteristik am. Am itu umum. Ada khas, khas itu khusus. Kalau karakteristik ayatnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Berarti manusia yang mana nih? Yang merasa dirinya manusia. Harus terseru dengan ayat ini. Beda kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah khas. Sudah untuk orang beriman aja. Biasanya kesananya pembebanan tugas. Kalau manusia awalnya ya ayuhan nas, perintahnya global, ittaqu, takutlah. Takut ke siapa? Rabbakumul ladzi. Ini tauhid rububiyah. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Nanti kita belajar di dunia tauhid ini. Kalau rububiyah, siapapun beriman tentang rububiyah Allah. Ateis sekalipun. Kalau kita bertanya ke orang Hindu, aman khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Secara insting, secara garijah, mereka spontan. Yaqulun Allah. Mereka akan menjawab Allah. Spontan aja. Siapapun mereka. Karena fitrahnya manusia itu yakin ada hidup, ada kehidupan, dan ada yang menghidup. Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah itu rububiyah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Artinya ada yang mengurus. Rabb itu yang mengurus artinya. Takutlah kepada Rabb. Nah, kalau di sini penjelasannya allazi khalaqakum. Yang menciptakanmu, khalaqa bukan ja'ala. Sedikit-sedikit bahasa Arab belajar. Khalaq itu karakteristiknya Allah itu khaliq. Yang diciptakannya Jadi khalaqa itu menciptakan sesuatu yang asalnya nggak ada menjadi ada. Khalaqa. Allah khaliq menciptakan bumi yang tidak ada menjadi ada, langit yang tidak ada menjadi ada. Kalau sudah ada menjadi makhluk dan benda yang berbeda, itu kalimatnya bukan khalaqa, ja'ala. Seperti dari tanah menjadi manusia. Maka bicara kembang biak, bicara asal muasal manusia. Manusia pertama siapa? Adam. Adam mah tidak berbapak, tidak berbunda. Enaknya jadi Adam nonjek. Teboga mantan. Sok mantan Adam zat. Lalu di ayat ini diceritakan bahwa manusia itu diciptakan min nafsi wahidah. Kana nas di Al-Baqarah 213 itu ummat wahidah. Asal manusia itu satu, cocok dengan ayat ini. Min nafsi wahidah. Satu. Jadi kamu tuh aku. Aku tuh kamu. Maka kamu tuh aku banget. Ya. Min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha. Lalu asalnya kan sendiri itu. Tidak ada teman Adam teh. Seniman sendiri tak berteman. Ya. Wa khalaqa, Allah tidak biarkan Adam kesepian sendiri saja. Minha, dijadikan dari Adam itu, dari jasad yang satu, jauh jahat pasangannya. Jadi
diciptakan wanita itu dari laki-laki. Wabat samin huma rizalan katsira wa nisa, yang dengannya diciptakan istrinya dan daripada keduanya berkembang biak manusia yang banyak dari satu perempuan yang bernama Hawa. Itu. Jadi yang jadi jodoh kita teh tulang rusuk kita. Karena Hawa yang jadi jodoh Adam pun diambil dari tulang rusuk. Itu sampai hari ini. Kalau saya pegang rusuk saya hilang satu. Di mana itu yang jadi indung barudak ayeuna? Tapi Ustaz gimana kalau cerai? Berarti tulang rusuk buatan Cina. Nggak bertahan lama. Atau tulang rusuk rentalan ya. Entahlah, kita harus benar tafsirnya. Yang terpenting adalah wattaqullah. Ada nggak takut ke Allah dengan pengertian ayat ini? Oh, kita teh dari Allah, kita teh diurus oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah. Maka berkembang biak dari takdirnya sehingga bisa ngaji malam ini sebaik-baiknya takdir, karena memang manusia diciptakan begini. Demi Allah, manusia diciptakan untuk seperti ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Terjelaskan sudah, diilmui sudah bahwa manusia diciptakan untuk ngaji. Maka mengesrupana manusia tidak ngaji. Saya pertanyakan ke manusia ini ya. Karena kalau hanya makan, binatang pun makan. Kalau hanya berkembang biak, marmot ge anak loba. Maka jangan bangga dengan anak buah. Loba-loba jeung marmot. Marmot sekali ngalahirkeun, wah loba. Ya, aya marmot ngobrol jeung mau. Sombong marmot dengan banyaknya follower, dengan banyaknya anak buah. Saya marmot tinggal sekali anakan. Loba ge mau ngaseuy. Abdi mah rumaos tara anakan loba. Sekali anakan paling hiji, tapi catetnya mot kamar mot hiji game mau geus ditambur. Jadi jangan euforia dengan banyak, jangan pesimis dan apatis dengan sedikit, karena ini bicara kualitas. Berkembang biak, berkembang baik. Ayo urang mah ilmu sapi wanina teh mun lobaan hiji we nu penting mau nya. Daripada loba marmot recet wiridna teh duit. Jadi anu materialistis mah turunan marmot duit atau turunan soang uang beungna teh panjang. Berkembang biak, berkembang baik. Ini modal manusia berkembang biak. Jadi dari modal satu tambah satu ternyata bukan dua kalau melihat ayat ini mah. Karena berkembang biak, 1 tambah 1 teh loba. 1 Adam, 1 Hawa, kita. Seperti dalam sholat, 1 tambah 1 bukan 2, 27. Keren nggak? Maka berkah. Jangan takut wahai yang belum menikah, urusan rezekimu aku tambah kalau kau menikah. Karena berkembang biak. Boga anaknya boga-boga magic jar atuh. Boga-boga dispenser atuh. Nya. Yakin gak sih ke Allah? Allah gak pernah tidur. Tahu kalian pengen nikah, tapi kamu gak pernah nyamperin Allah yang menakdirkan kamu menikah. Jangan bicara cinta setengah mati kalau tidak pernah menyengaja bangun di sepertiga malam. Bercinta dulu dengan Allah. Nanti Allah kasih kebutuhan kamu. Yakin? Gak semudah apa yang dipikirkan kehidupan mah, tapi semudah apa yang dijalani. Memudahkan perjalanan untuk mendekati Allah enggak? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah ada masalah, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena cintakan rasa cintamu padaku, kata Allah. Nanti aku cintakan yang kau cintai sebelum kau mencintai aku cintakan kepadamu. Asal cintamu keakbarkan dulu, kata Allah. So baralik deui ta mantan teh ngacarerit urang geus ka Allah. Tu aa. Naon sih? Mana wae. Kamu mana aja gaya. Aku butuh kamu lari. Tapi setia kamu selingkuh. Aku nunggu kamu gak jelas.
Jangan tanya kenapa, karena aku hanya punya hati. Aku mita-mita jabang bayi. Kan gitu. Udah kealahin semuanya. Karena Allah ada, masalah tiada. Wattaqu. Allah, takutlah kepada Allah. Alladzi yang tasa'aluna bihi wal arham. Yang kalian dijaga satu sama lainnya. Allah pelihara hubungan silaturahmi. Innallaha kana alaikum raqiba. Nanti Allah pertemukan, karena Allah mengawasi dengan yang satu frekuensi, satu resonansi. Cerita anu yang menang jodoh teh ya, biar terus gonta ganti mobil. Ya cinta mah buta tuh. Ya. Tapi ragu oke mun lebih lain. Bohong cinta buta. Ini apa lain mobil halus? Ya. Saat geus ikhtiar, senang sate ngantor, imah boga, usia berapa? 37, pada luar sa. Lu riwayat kita dah nih. Payu ustaz. Mending kasep tapi teu payu, mending teu kasep tapi payu. Ese teh. Mending kana kasep teu payu. Choice hirup pilihan. Ya. Tumbuh dewasa pilihan. Kehidupan itu hanya dua, berani dan mengikhlaskan. Kalau tidak berani, ikhlaskan. Kalau tidak ikhlas, berani merubah. Nikahi atau tinggalkan. Karena harus jelas. Maka tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Hubungan tanpa status, status tanpa hubungan gitu. Dua-duanya nyiksa. Ya. Maka kayak ibu-ibu ditinggalkan ku salakina. Budakna ngagorowok, "Mama, si bapak maot." Cikinya handphone, sulantrek ngabijaan dulurna. Itu ke Facebookan, jeung sosialitana. Langsung harita kene ngadengi berita salakina maot ganti status menikah jadi melajang. Sosialita bisa. Ya harita kene. Jaga silaturahmi dengan Allah. Dan jatah jodoh, jatah usia, kuota yang namanya usia, kewafatan kita, kebahagiaan kita, kesedihan kita, termasuk tempat kembali setiap kita, neraka atau surga kita, itu sudah ada di Lauhul Mahfuznya, di catatan Allah ketika 60.000 manusia, 60.000 tahun manusia sebelum diciptakan itu sudah. Saya duduk di sini teh geus aya dina blueprint teh. Dina flowchart Allah teh geus aya. Cuman semuanya jadi rahasia biar kita beribadah. Hanya doa yang merubah takdir. Semua misterius hidup mah. Hanya Allah yang bisa membuka keajaiban dari kemistisan hidup. Maka wattaqullah, takutlah kepada Allah. Nabi pernah bersabda, sudah ditentukan semuanya tentang apapun yang menyangkut manusia. Kesedihannya, kebahagiaannya, tidak selamanya sedih, tidak selamanya bahagia, kehidupannya, kematiannya, jodohnya. Orang Sunda bilang jodoh pati pagda cilaka, termasuk neraka dan surganya sudah ada. Tinggali garis tangan. Berarti ya Rasulullah kalau begitu saya tidak harus beribadah dong kalau akhirnya saya masuk neraka, karena Nabi bersabda semua akan kembali kepada ketentuannya, surga atau nerakanya. Rasul senyum dengan arif dan hamba. Dulu muyasaru lima hulikolahu, apapun yang Allah ciptakan sudah Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Dulu muyasaru lima hulikolahu, apapun yang Allah ciptakan sudah Allah mudahkan untuk apa ia diciptakan. Bagaimana Ustaz pengertiannya? Kita diciptakan dari tanah, genting pun dari tanah, coet pun dari tanah. Malah penciptaan manusia pertama itu original dari tanah kering. Adam itu dari tanah kering dicampur dengan tanah yang lekat dan pekat.
Maka ada yang keras, ada yang lembut manusia itu karena bahan bakunya dari tanah. Ini bicara berkembang biak dulu ya, nanti endingnya berkembang baik. Ya. Dari tanah jadi bata, dari tanah jadi coet, dari tanah jadi mutu, dari tanah jadi genting, dari tanah jadi kita manusia. Berarti lamun manusia sudah diciptakan jadi manusia yang awal dan muasalnya itu dari tanah, lalu tidak mau beribadah, saya pertanyakan, bobo coet. Batu sholat ya cicing, menang karak 3 coet. Biasanya ditinggal mutu nu kitu. Baygon jaminan mutu. Ya. Batur jumaahan ya cicing we moyan berarti kenteng. Kan sarua bahannya. Batur ibadah yang ngumpulkan duit berarti ceng-celengan, setan mah ceng-celengan Purwakarta. Teka artinya mau ngaliwat kepada larang, teka arti ke orang pada larang mah, ai peuyeum di kandangan, ai maung di luar gitu. Teti balik ya, sok ningali. Kan saya masuk ditutupan kaca teh, sangaliwat ke Taman Safari. Jadi galak teh peuyeum mau. Bayam sih, bayam puan. Ya. Awas, sudah diciptakan jadi manusia berkembang biak tapi tidak berkembang baik, tidak beribadah kepada Allah. Maka kita suka ada kerinduan ke saudara kita yang namanya tanah ini. Sok sakedeng deui maleuleun doe geura. Sarah di payuna tunduh. Kita teh kerindu ka dulurna. Kanu taneuh ka asal muasalna tunduh. Kita nyamis we kerindu we. Ya. Kerindu ka dulur urang, maka slipkeun moal orai, sarekeun moal balik. Hayangna ngagoler wae nya. Komo ke desperado mah ke depresi mah. Hayangna teh ditaneuh we. Sok lah ngaku lah. Malesna naon ke desperado mah. Nya hayangna teh ngerowotan spray we. Bari nguras cimata. Melong fotona. Pret kawin mah goreng. Nu geulis mah nu can kaasaan. Geus kaasaan mah kitu. Tak jangan terjebak cinta yang salah. Rayuannya mah gunung kan kudaki, lebih kalau badaki. Lautan kuseberangi, pret geus kawin mah turun sih, gerak. Can kawin mah kapuncrut naik sepeda duaan tandem. Berat nggak Nggak. Waduh 3 bulan kawin puncrut. Nanti lagi atuh nggak bosan. Berbobogohan mah disampun. 3 bulan geus kawin, sepedana eta keneh, nu diboncengna eta keneh, reaksina berbeda. Turun moal. Kalau mah turun jangan, tenang nggak usah. Red, mules bitis. Mana rasa cintamu yang dulu? Karena dulu mah berani mati untukku, Red. Kayak mah minta antar ge embung. Kenapa? Ya itu nggak adanya mawadah, nggak adanya warahmah, nggak adanya sakinah. Karena cintanya salah, karena fisikly. Maka cinta itu bukan karena, tapi harus walaupun seperti apa keadaanmu, babe, aku tetap bertahan. Kenapa bertahan? Karena cintaku bertuhan. Kenapa tidak mengeluh bareng sama aku? Karena cintaku mengallah, bukan kamu mengallah. Aku diperintah untuk membimbingmu. Sudah pada sholat belum? Kalau belum, ajak aku imam ya. Ya. Kenapa kita lelah? Karena kita tidak lelah. Dan jodoh nu asli mah nanti di surga. Nggak ada cemburu di surga itu. Kenapa usah nggak ada cemburu? Dagiung yang si wae. Ya, khalaqnakum azwaja. Nah, ada kedengkian di akhirat itu mun ayeuna Nisa riuh mun ditulikeun. Ada jealous, merasa kau segalanya ku lain Pising antara bareng. Ada kalanya berpisah. Sok ayo saking setianya nyomet suami istri, mising bareng.
innahu mufarikum bihi, semua akan terpisah di dunia. Wae lo bapak pisahnya. Saya ketemu istri cuma 3 jam. Tapi istri mulai paham, oh tugas aku berat. Dan setengah di Net TV istri saya teh di YouTube ditinggal lagi pernyataannya teh, gimana rasanya jadi seorang istri ustad. Ya berat sih, harus tersita waktu buat keluarga, kadang sedih oke sih. Tapi udah tugas, karena dakwah itu bukan kerja. Kalau kerja bisa resign, kalau dakwah mah gak ada pensiunnya. Sapayana amitna syuhada sewafatnya. Saya kemarin di Tridaya gak bisa hadir karena dah libur, tidak memenuhi undangan sama Ustaz Diki aja diganti. Sisanya ngomong di Net TV teh. Terus gimana? Kenapa bisa bertahan Bu Ani? Akhirnya yang menangkan saya harus paham bahwa setengah dari waktu suami saya adalah milik umat. Saya langsung tersenyum. Alhamdulillah paham. Ai umatnya aya laki aya awewe-nya. Tafsir nanti kadinya we cilepeung nate. Ya. Pas yang sadar ketika ngomong milik umatnya dalam arti kata hak guna pakai, hak milik mutlak atau hak guna bangunan. Terus atau ngomong gitu wae dibasiaeun. Artinya kan? Berarti ya ngomong gitu. Waktunya cuma 3 jam dan itu. Saya pulang jam 12, jam 3 sudah pergi lagi, kadang harus kiam di mana. Tapi berita gembira apa coba? Aku positif hamil. Alhamdulillah, kata 3 jam. Sapoe iraha sok. Gak mungkin kan di bluetooth lah. Kalau ditinggali letikna, cerdasna. Selalu memembalkan ruang dan waktu secara syariah. Takna nikah. Ustaz mah usaha tara anak deres. Jarang digawe, gawena sila, sekali nangtung berusut. Jadi anak loba. Bahkan istri saya sedang mengandung lagi. Anak kecil mabok, ningali beungeus salatnya yang utah. Gimana kalau perempuan lagi neng kemenang protes rek awewe rek lalaki dahar mamayar nampi ayahnya. Berarti mun awewe di kumaha harus berusaha terus supaya dapat anak laki-laki. Kumaha carana? Nyamun kamu giungan ya ngane anu geus boga budak lalaki. Adinya wae da lumpatna teh. Bari nyiwit beuteung dipurilitkeun. Aku atuh jadi aku teh hese ngaheot. Beureui baheula ya eta mah ya. Sok saya ngaheot. Jadi Allah mampu menciptakan manusia langsung dimplem-plem berbentuk manusia lalu ditiupkan ruh Adam bentuknya. Allah bisa menciptakan manusia dari manusia itu sendiri tanpa menikah. Hawa bentuknya. Allah bisa menciptakan laki-laki tidak berbapak. Isa bentuknya. Kurang sempurna. Yang awalnya berbahan baku tanah lalu berkembang biak dan tidak ada manusia yang sama serupa walaupun kembar. Sidik jarina mah beda. Nasibnya beda. Terus kematiannya beda. DNA-nya beda. So, berarti Allah teh sang maha arsitek yang tidak pernah kehabisan konsep. Terus aya beda. Saruana Ustaz Evi jeung Anirik beda. Ya, itu arti seorang Ustaz. Beda. So, kembar manusia bedanya beda. Kematiannya beda. Ada kakaknya, ada adiknya, berarti kelahirannya pun berbeda. Untuk barang wah. Satu akte kelahiran minimal beda jam. Suka najol betul teh barengnya. Si mamah na karunya. Si mamah teh seorang-seorang nyeri.
Ini masalah kembang biak. Ya. Si jelema rupa-rupa banget nanti. Karakterna khalaqad dzakara wal unsa wa ja'ala baina tabi'atan satta. Baina kuma tabi'atan satta. Dijadikan manusia itu setelah berbeda teh karakternya berbeda. Sakeluarga we beda kabeh karakterna. Saya tipikal di keluarga paling cicingan awet kieu nya. Jadi mun saya ngising cicing. Paling sakali ngomong gayung. Strekeun cae. Di luar ada ngomong. Sekali ngomong nyeum duit. Ya, parupa budak teh. Kalau bambu mah sedapuran tuh kalau bambu satu kelompok itu pasti ada yang kelompok. Ya, maka berkembang biak, berkembang baik. Manusia diciptakan untuk beribadah, akan berkembang biak secara otomatis, secara alamiah. Ya, dan utara ngaji ge lalin tuh awakna mah. Aya jelema teu ngaji boga kunaon maneh sakaeus lila teu ngaji eueuh lalin tuh. Malah daharna panggembuan. Ya. Tapi seimbang nggak pemenuhan jasmani dan rohaninya? Maka bicara berkembang biak, bicara kefahaman kita terhadap unsur kemanusiaan. Manusia terbagi dua, jasmani, rohani. Senam kesegaran jasmani mah aya zumba, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sweet and down, sweet and down. Tahan, jepit, tahan, jepit. Contraction, jika rek ngajuru heuh. Eta mah jasmani. Haus minum, lapar makan, tunduk sare, ateu garo. Eta jasmani. Lamun rohani, jarang orang yang sensitif. Berkembang biak mah kanu cai. Isuk-isuk bubur. Jam 8 lontong kari. Cuci mulutna, bolu. Samsu. ABC susu. Goreng tahu. Ya, sangu. Kecandar urang can. Kan padahal sebubur. Sangu uduk isuk-isuk teh nya candahar can sangu. Indonesia tak unik nanti. Can budak mau seblak ceker ngasaan. Ngeunah pamulikeun aya. Jeung pop ice na. Biceun lada. Tah cireng rasa. Resep jajanan SD sokna. Jadi mun aya Pak Epi ninggalin mobil Pak Epi di SD, resep jajanan SD naon menghilangkan kokoloteun. Jadi bubudakeun. Anu cilok dikunclungkeun kana sawas teh nya. Resep ka dieu teh juga anak tua. Gitu. Tayangnya kelihatan etik. Resep mun nganter si Najwa ka sekolahan. Juga aya tungguin. Resep marura 1000 teh wareg. Anu cireng digalo-galo teh tak awet moral. Da loba jajanan budak. Nya matak dibudakeun we. Nya lamun eueuh tukang dahareun bulan puasa mah eueuh tukang dahareun teh aya lotre meuli lotre. Nya meunang pepelendungan. Tingkat bentol. Ada masa kecil ya. Ada masa kecil di Hikmah Story. Jadi proses berkembang biak. Ada kerinduan ke masa lalu, inget, Papa minta duit. Nah, itu kan masa berkembang biaknya, udah berang loyongan, wah tuh ditinggalin naon teh. Nyangsang deh. Yang serotkeun langlayangan beunang calana soek. Ya. Itu sudah fitrah. Jadi proses semuanya juga. Cuma yang dipersoalan ini endingnya harus berkembang baik. Mau jadi manusia seperti apa? Maka iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Eta mah tafsirnya ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 itu boleh dilihat. Yuk bantu yuk. Kokak. Bantu. Surat Al-Mu'minun ayat 12 baca artinya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tafsirna teh eta manusia teh dari mana sih asalnya? Kalau tadi mah dari tanah. Sebelum dari tanah teh dari apa dulu? Ada? Sok baca. Ini masih bicara berkembang biakan dari saripati. Si inget tak? Ame tumbuh rasa malu. Dari saripati. Saripati apa? Lain karanya. Cipati etam. Saripati. Terus saripati apa? Saripati tanah. Ini ilmiah ini. Nah, Quran mengajarkan pinter. Ini masalah biologi ya. Saripati tanah. Hukum apa saripati tanah? Proses. Apa yang kita makan mayoritas dari bumi. Makan kambing, kambing dah rumputnya di mana? Di bumi. Ya. Jagong di bumi. Sambut halus di bumi. Dari saripati tanah yang kemudian diproses, dikunyah, dipisahkan. Tadi menjadi kotoran dalam bahasa Arab, afdol, fudolah, kelebihan. Bahasa Arabnya wadah runtah itu fudolah, tempat lebih sisa fudolah. Mantap anu micen sesa disebutnya kodol. Nya kan bahasa marasa. Nah, nu misahkeunnya teh siapa itu? Nah, ieu mah jari saripati puntennya ini bahasa biologi jadi sperma. Terus dipilah ku Allah teh. Kullu mauladun yuladu alal fitrah. Fitrah bersih, maka sperma itu dalam ilmu fikih tidak najis. Cuman kotor aja. Tapi beda kalau kencing najis karena kotoran. Tidak setiap najis tidak setiap kotor itu najis, tapi najis itu kotor. Sperma tidak termasuk najis. Saya baca di Bukhari, Aisyah berhubungan dengan Rasulullah malam-malam, lalu meureun yang ngecret lah. Kering. Rasulullah ini ada ininya, dikit-dikit we ditiup, berarti itu najis. Sedang menjelaskan. Memang yang fikih itu seperti jorok, tapi bukan jorok. Artinya harus paham. Bahan baku kita teh tidinya asalna teh. Entak mun aya legek teh ka mana leho. Negatifnya, positifnya. Sekali nyemprot saripati tanah yang sudah diproses, sok baca tulikeun enggak? Oke, saripati itu dirubah jadi air mani. Dari tetes air hina kau diciptakan. Kama qala Roma Irama bidang dutihi. Tapi kenapa jadi sombong? Kita main sombong nyingsring. Mana itu? Dedek ya dulu dia. Kita al-haya'u minal ilmu. Dari saripati tanah dipisahkan bahwa di saluran-saluran tertentu. Ieu mah jadi pipis, ieu mah jadi BAB, ieu mah jadi eta. Ya, disimpannya di mana? Rahim, maka hargai perempuan. Nggak ada kita kalau tanpa mereka. Kita lama di karantina, seberapa bulan? Didinya atau cicing, ngahina indung mah doraka. Menyakiti perempuan juga sama, karena ibu ada perempuan kita sosok ibu bagi anak-anak kita. Jangan sakiti perempuan. Terus baca lagi. Nah, ima kudu ningali videona USG dari itu teset embrionya terus spermatozoa tentrep kanu ovum jadi embrio ngegedean bergerak lalu darah daging nu aborsi geuleuh lah. Ieu teu inget keur nyieuna. Terus di tulangan teu dibiarkeun daging unggul kabayang nu jelema daging unggul. Nya nu ngaji di kopo teh nalamru. Jika daging bagikeun
hati mantan di tulangannya Allah nanya, ih Allah pabi ayyi ala'i rabbikuma tukad mun tulang orang potong meuli ka mana suku cadangna wah ieu dalam bangsa keringetan kok terus dibungkus ya itu disimpan di luar kumaha Allah weh ceu Allah teh sok dagingna di jero tulangna di luar nya kawanganna juga sepadu sok terus tuh summa ansanahu mawqan akhar dijadikan makhluk yang berbentuk lain tidak kembar tidak ada yang sama lalu masih ada rasa malu nggak? Tadinya orang berkembang biak kalau sadar ayat ini Anissa akan berkembang baik hidup akan beriman hidup tidak sembarangan tidak sembrono tidak seenak perut mantap nurariwe tadi luhur sok geuleuh teh ngajarago bikin aksi tandingan ya sari roti jadi sari roti nya sieun teu payu ya Toyota ge dipake perang teu tengah boikot Toyota produk mana Toyota pakai perang tengah boikot diri teu di boikot nah sini asal ribu cicing di Indonesia yang balik ke Garut sukanya di Marotawa ya nah iya keren banget saya ini yang judul tanggung jawab berkembang biak berkembang baik Ahoknya tidinya mimitin nama nah jadi riweuh kitu ya terus naon dah ujungnya kematiannya ujungnya mati mau kemana tuh mati ya Pak Kapolri ya mati setuju tidak Pak Kapolri ya, mati tong marotah wae mau tahu mana pasaran pe Allahu Akbar berkembang biak itu diminta dituntun untuk berkembang baik disadarkan oleh ayat itu mati. Jadi hidup itu untuk mati untuk hidup. Kalau hidup untuk mati nggak usah ada ngaji, nggak usah ada sholat. Kalau kambing, ayam hidupnya untuk mati, makanya ukur bilatungan. Tapi kalau jelema hidupnya untuk hidup, makanya ayah balitungan. Ketika kambing, ayam makan rumput, makan huut, pakai doa ke. Itu sugan ayah domba reda bukut. Langkung Allahumma barik lana. Tak mun jelema geus jadi jelema daharna jiga embe. Ya, embe mah kan mun dahar tara tatanya. Ieu daun sampe hejo bisa. Tara nanya hejo daharnya ketuli karpet yang tentara. Nah. Tapi jelema mah kudu nanya, iya halal tuh. Maka saripati tanah yang dibangun dari barang yang haram, makannya tidak berdoa, jadi makanannya dari barang yang haram, itu jadi lahir manusia yang nggak jelas karakternya. Awas, tina bahan baku naon ya urang teh nepi ka hese ngapalkeun Quran teh ayat campuran naon awak urang teh. Da Allah mah bersih akan menyimpan sesuatu teh dari yang bersih-bersih kepada yang bersih. Innallaha thayyib yuhib layak tayyib. Allah itu bersih dan tidak menerima kecuali dari yang bersih-bersih. Quran itu bersih. Bertahun namun dinu hate nu bersih. Nah kira-kira orang yang ngapalkeun Quran teh kunaon ya? Kayaknya ada campuran yang haraman. Maka ibu-ibu, calon ibu-ibu, hati-hati cari suami yang beragama biar ngasih makanannya yang halal sama kita. Allahumma qini bihalalika wa haramika. Da percuma makanan juga enak tapi jadi haram, seperti makan, minum halal, tapi kalau minumnya sambil berdiri jadi makruh, jadi subhat. Kamu tuh baca doa, itu jadi berefek ke tubuhnya juga, karena penyakit itu dari pola hidup yang salah. Makan dengan tangan kanan, inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi la yasrabana qa'iman la ya'kullana qa'iman. Sungguh setan itu makan minumnya dengan tangan kiri
Tidak boleh minum sambil berdiri, makan sambil berdiri. Coba tuh pakai doa lelempang. Nanti yang tumbuh di ruh kita itu karakteristik bujur, dosa, karena memberi makanan ke setan dengan cara setan. Kita setan teh anu began, anu gendut, ngobrol dua anak, namanya melintuh, nu digoda kurang orang Islam. Benar betul itu, karena doa. Tapi mana dahar orang dahar, mana mandi maka berseka, kacaina karena maca doa. Mana tidur, langit tidur, ya. Pas manehna berhubungan suami istri, orang pangwaregna ngiluan dan taranga doa. Kalau sebelum nikah harus hafal dulu doa itu, karena nanti bisa jadi setan ikut bersetubuh karena tidak dibentengi, karena doa itu kan benteng. Allahumma jannibis syaiton wa jannibis syaiton bima razaqtana. Tidak harus mengangkat tangan ngadoa belah dinya mah. Labuh ngangkat leungeun mah. Labuh ngangkat leungeun mah. Ya. Setan tuh ikut, makanya anak orang kelakuan rada aneh, bahwa dibantu ku setan. Tenang, anu dalam Islam secara sunnah mah wudu dulu, sholat dulu. Ira hakiki itu anak sabar, we kalem. 3 jam we jadi. Nya sunnah 2 arah. Nah kalau kita tidak punya agama, jadi manusia yang hanya berkembang biak, tidak berkembang baik. Akhirnya apa coba? Jadi penduduk neraka, kayu bakarnya teh manusia dan batu. Mau nggak? Tak diapikan dari memilah makanan, bukan hanya sehat secara kandungan karbohidratnya. Diusahakan itu juga ya. Teteh-teteh, kalau sarapan banyak yang mengandung karbohidrat ya. Kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ya, jangan lupa bahagia ya. Lain seblak ceker, nu proteinan, lada namanya, tapi kan murus, mencret, nya, menwa, mencret wae, ecai, nu berkualitas, tuang teh, lain jangkut, runtah di daharan, jangan hanya gaya, bolehlah sewaktu-waktu dahar stick gram, dahar, ame sarieuna bantu edan dahar stick. Diatur, Islam mengatur segala, maka berkembang biak. Kalau dengan berkembang biak secara jasad ingin berkembang baik, secara ruh benaik kieu ngaji. Nanti oh ini kan nggak boleh, ini teh boleh, anu boleh nawe. Ya nanti saya analisa di usia 40, kemarin di SMA 2 misteri usia 40, kaji dengan psikologi, dengan dokter. Saya menurut versi Qurannya gimana? Masa kemasan usia 40. Tapi banyak yang usia 40 stroke. Karena terlalu banyak makan gaji. Karena gaji mah stroke kan. Kalau bawa gaji stroke, kali itu sleep. Mau rezeki mana tuh? Ya. Ada di analisa dulu Bapak, oh segala beres cenah abdi mah. Buntu mah geus eueuhan. Tapi meninggali mengora dahar jengkol, sok direndos we cenah disumbutkeun jengkol teh rendos ku tuur. Wakeun. Akhirnya berimbas. Siapa yang merasakannya? Kan kita kalau di cek dokter jangan makan ini, sok penasaran we ya. Akhirnya masuk rumah sakit lagi, usus buntu lagi. Jadi al-jaza bijinsil amal. Amal itu akan kembali dirasakan oleh si pelakunya. Izinkan saya bercerita tentang berkembang biak, berkembang baik. Di negara antah barantah yang sedang nggak jelas kebijakannya, dipanggillah 3 menteri. Tadi ya, tiluan. Aku raja, lagi pengen buah nih. Lalu kumpulkeun buah pir anu pang alusna di daerah ieu. Tapi isu-isu kudu urgen geus kudu raja ji. Raja jiga nu nyirang, bawa nyiram pemajikan meureun burulah tong loba ngomong. 3 menteri diutus untuk mencari setiap menteri 1 karung buah yang dipesan oleh raja. Nu hiji mah asal teh anak-anak teh make nama mobil pemerintahan yang buah. Terus dimasukkan ada raja mah formalitas lah mau didahar kabeh lah. Ieu mah formalitas nu atah, nu buruk, masak we luhurna asal bapasna.
Nu kadua mah heueuh oge sih atuh mun kitu mah geus we tong buah kabeh cukut saware luhurna buah lah dua lapis. Tapi nu ieu mah jujur nu katilu mah buah yang terbaik semua. Dimulai yang mulai matang sampai yang terbaik. Syukur-syukuran. Mana? Laporan kerja algojo ka dieu pamariksakeun. Oke, alus normal. Nya geus alus kabeh ditinggali luhurna mah geus. Takinya sebenarnya sama teh yang buah ada aya stokkeun na kulkas. Ieu mah nya penjarakeun 3 menteri ieu sabulan ewang jeung buahna masing-masing. Anu jujur mah ngeunah normalna. Eta nu watir mah anu buah saware jukut. Nya nu katilu buah buruk. Artinya apa? Hati-hati beramal, terakumulasi semua kepada si penanamnya. Ya, kan buah teh loba jenisna. Non buah nu tungtungna ka sebutkeun 5. Salak, jeruk, nangka buruk, jamu buruk, nanas buruk, nu aya tungtungan ka nya. Ini buruk karunya. Ini persoalan, maka hati-hati. Masa kalian adalah masa keemasan. Tentukan sikap. Sekarang tidak hanya berkembang biak secara fisik, sorang gedean, jerawat di mana-mana. Itu kan perkembangan biak. Ger teh aningnya aya bikang teh. Juga hayam. Kan hayam gitu mana? Aya bikang teh. Kan kita mengalami proses itu ya. Setuju tidak sok ngalami teh. Cu aya resep kalawan jenis keur cinta monyet mah anu di Pikabogo ngaliwat teh sundrungkeun babaturan tah si eta bogoh heuh. Ingat teh. Nya tuluy nyuratan masukkeun kana bukuna tuluy 4 nya. Teh dibaca isu-isu aya tukang surabi aya. Surat-surat tukang surabi. Ya, proses. Tapi yang Allah minta berkembang baiknya itu ada nggak? Jangan sampai tidak meninggalkan ulil aidi wal absar karya. Maka yang disebut panjang umur bukan panjang umur, pondok umur tapi alus amal, apalagi panjang. Sebentar saja Rasulullah hidup, tapi namanya masih disebut. Samping berkembang biak, dia berkembang baik. Karya apa yang ditinggalkan? Namun Thomas Alva Edison kan meninggalkan karya yang manfaat. Ngaji jadi caang. Thomas Alva Edison kan malas orangnya teh. Nonton dia dari geral Alva terasa kolak. Kusa angkatan lagi dipoyokan autis. Tapi kan meriset sesuatu, ngedevelop sesuatu. Jadilah lighting. Ya, ayo urang geus nyeuneuh. Nyeun masalah, kan itu hadiah teh. Nya, betul mah meninggali ustad kan terinspirasi yang ngaji, yang bisa ngapalkeun hadis, yang soleh lah meninggali banget ustad. Batur ningali banget urang yo hayang utah batur teh. Berarti pika sebeleun nya. Manaeun. Iya urang teh batur ningali urang hayang utah. So. Jadi berkembang biak, berkembang baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian karena ujungnya mati ya. Ada satu ayat lagi. Nah, kebayang nggak fenomena dan masa itu? Kalau seandainya malam ini mati, kita isukan ke di mana? Pernah masuk ke wilayah itu sedikit aja lah nolol gitu. Kalau pernah masuk ke kubur, saya kan orangnya penasarannya. Malam pertama di kubur maca buku. Kan di Nagrog mah TPU ya, tempat pemakaman umum. Jadi geus muka di Singgedeg, pihak asup. Saya malam Jumat. Cik, tadi tuh Nagrog ulin. Oh, motor entong leumpang mah ti dieu. Turun tiba teh syukur teh ka Nagrog. Oh, jang wengi-wengi ka kuburan. Yang saan gitu. Jadi nyalu asup tah 15 menit ke ngajeleng deui ka luhur. Beda mistis lah. Saya tukang nyium sumur, mantap jero pengalaman teh. Tapi beda di jero kubur lah. Liang lahat bang. Ya, uriding nu kieu teh. Untung mau pangurut, kurut.
Ya, jadi agak bertahan lama gitu lah. Mistis satu daerah ngaliwat penampakan manro buka punten abdi keur heureuy kitu. Sanes ieu mah heureuy. Jero ieu datang manro buka. Sanes abdi mah keur ngiuhan. Kan kene mun asli teh mau ditanya ku penanya kubur teh diliwat teh. Nah teh ditanya kamari keur ngiuhan. Awas kematian, pernah nggak menyengaja membaca wacana tentang hidup setelah mati, akhirat setelah dunia? Kan di sholat dipesankan, kalau ini a'udzubika min adzabil qabr, berlindung dari azab kubur, dobtatul kubur, tekanan kubur. Saya terangkan di net ini, entah episode berapa, kalau kemarin mah syahid bersama di jalan Allah. Nanti ada penyebab adab kubur. Satu, air kencing, hati-hati. Kalau habis kencing cuci. Ulah osok ngaji, osok sholat ke masjid. Tapi kalau habis kehampangan, kalau habis buang air kecil, yo, biri-giri sintruk asupkeun. Kumbah. Kunaon sih disintruk? Nyame eta we tidak dikumbah, kabok disintruk mah. Terus naon sih mun kieu teh dicarekelan berat. Antepkeun. Sian hieur. Eta mah fitrah tong dibahas. Nya da eueuh mun ti angmik aya eueuh ti angki. Nya na kaca sok dicantelkeun na kaca, kana kaca aneh. Nah, kumbah bimururil mai eta teh penyebab adab kubur kalau tidak diindahkan. Rasulullah marah bab ini karena ingin umatnya selamat, berkembang baik, berkembang biak walaupun hidup setelah mati. Wailul lil aqab minan nar. Wudu terata hati-hati masalah najis ini. Kencing tidak dicuci, maka buka hadisnya bab toharoh, kitabut toharoti, kita butuh teka harti. Kalau sudah istinja bimururil mai, kucuri air. Bager hadis teh kucai kita di kucuran teh coba ku air keras. Atau aku hamplas. Wah, ini. Neak 5 kali gigi. Sok. Kalau tidak ada air, dengan batu lain dipek-prek sama nawae batu 3 atau satu batu bermuka 3 nya. Oh batu babaturan numbukeun beungeutna 3 nya pangbeungharna jelema nu munafik beungeutna we loba nya bermuka 3 atau aku daun, tapi cari daun yang aman. Saya keur ngetre, aduh cai eueuh ye, istinja we ku daun pake daunna aya hileudan. Allahu akbar. Ceuk pun bojo teh aya ti maerot nya. Lain neng. Salah istinja tapi teu lila. Nya. Iku euman we harita. Pangandaran, jadi lokasi. Banyak ini harus dipelajari karena penyebab adab. Lalu yang menerangi kubur kita teh hati-hati bacaan Quran kita. Tadi tuh asik tuh Ar-Rahman keren. Seberapa ayat Ar-Rahman teh? Eta teu karasa aya mah eta teh nyiangan kubur urang kayaknya. Langsung ngadoakeun ya Allah, semoga dicaangkeun di kuburanana. Bere bohlam. Artinya bukan itu maksudnya. Sing dilegakeun kuburna gali we lega. Karena alam kubur bukan kuburan, brother. Yang enak kalau pikiran alam kubur itu kuburan, nu ngeunah nu maotna dicakluk paus, diopi mau. Oh, pertanyaan kubur berarti nya. Nah ya pertanyaan beuteung mau. Ya. Nah ini ilmu ini, nggak bisa kita tergesa-gesa. Kuburan bukan alam kubur. Nih ustaz eta kudu salam ngaliwat ka kuburan itu mah ibadah. Assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Perlu jawaban tuh? Tom sok lebay. Ente dari jawab mah lompat pasti. Waalaikumsalam. Ini ilmu. Tidak semua salam harus dijawab. Seperti entong eta salam ka kubur mah nya logik teu perlu jawaban. Ya salam jeung wiru dina salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab tuh kumaha? Waalaikumsalam. Gitu kan?
Ini ilmu, matak sing api. Ada pertanggungjawaban. Lalu yang meluaskan kubur itu silaturahmi kayak gini, buti sorean, buti katapang, datang can karasa ya mah kiyola lega kuburan. Lalu yang menemani kita sholat kita cantik atau tidaknya tergantung cantik tidak kita terhadap sholat kita, waktunya, tata caranya, keterangan itu yang akan menemani kita. Jauh di baturanku Luna Maya itu berarti sholatnya kualitas Luna Maya, kecantikan waktu hidupnya lain sholat Luna Maya. Jadi kualitas kecantikannya juga gitu, api gitu. Jangan karena sholat sebelum disolatkan, ke masjid sebelum dimasjidkan, wudhu sebelum diwudukan, sholat di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan di depan imam. Jangan karasa ya. Dan kalau boleh didengar teriakan orang yang mendapatkan azab kubur itu, semua orang akan baik dengan satu kali mendengar teriakan azab kubur karena paham. Cuman ini pendengarkannya kata Nabi hanya kepada jin dan binatang. Jadi manusia mah itu diberedenge bab eta. Tapi pernah kejadian soleh jelema teh maut karena yang mati itu harus dikuburkan buru-buru. Nggak boleh ditunda-tunda sampai kena tradisi. Ustaz ke tong ka dikubur cenah ngantosan heula nu ti Kalimantan. Cangkeul lembut kitu. Karunya pasihan fotona we. Ieu putrana pasihan fotona we da. Ternyata ditungguan 2 poe. Gur ningali ceurik nya sok we kan cileut we. Mayit nungguannya singan rek mere duit harus ditungguan cek aya. Nyaho kieu mah aing ini. Kuburkeun we nya. Ayo jemang sama maghrib, terus kuburkan we. Karena nonton, kuburkan. Cek rasulnya sunana harus cepat kuburkan. Kuburkan rusuh teh maghrib teh menjelang isya kuburkan. Kita mah 3 hari aya gosip. Tiap waktu adan aya suara adan. Dan memang soleh jelema. Jadi polemik kan, Ustaz fenomena apa ini? Selieur datangan di kuburanna tungguan waktu adan. Di mana sumber suarana? Bener we. Allah, orangnya muridin, bener. Ternyata dikoreh deui HP Asia Hidayah. HP Asia Hidayah keur macul agra. Sok kamarana wae. Ahoyun. Percaya kanu kitu. HP Asia Hidayah nu aya ringtun adana. Lumpot kuburan bisa ada di mana orang natak datangi mun aya masalah teh verifikasi cik mana cik sumberna urang yang muriding sih sugesti gelah bener tong lompat ka urang iya ta bonus eta kapanggilan disadeurik kakara lompat berarti HP-na 2 itulah urang langkungnya jadi berkembang biak itu secara otomatis alamiah, orang kafir pun berkembang biak. Tapi untuk berkembang baik ini perlu ilmu dan iman. Setuju ya? Ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan yang mau melengkapi. Begini, halo. Silakan terkait yang mau nanya. Harus ada pertanyaan. Benar nggak ditanya ke mereka? Silakan. Ada? Ya. Ustaz mau bertanya, tadi kan bilangnya kalau misalnya kita hidup itu sudah ada takdirnya di lauh mahfuz, sudah tercatat endingnya kita di mana di akhirat nanti. Terus kalau begitu peran kita di dunia kayak gimana? Kalau misalnya kita bergerak seperti ini udah digariskan, terus kita ngapain? Itu pertanyaan sahabat banget. Nah itu deh saya masih belum paham gitu. Jadi kita harus ngapain sih? Pahami aku dulu. Ya. Manusia diciptakan untuk apa? Tadi Rasulullah menjelaskan setiap apapun yang sudah Allah ciptakan, Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau pokok manusia diciptakan untuk beribadah, pertanyaannya kita memudahkan langkah untuk beribadah tidak? Secara otomatis kalau kita sudah ciptakan manusia lalu melangkahkan dan memudahkan langkah ke ibadah, surga. Tapi setelah kita diciptakan jadi manusia tapi merod, ngedul, malas ibadah, ya otomatis neraka. Maka kullu umatin dakhalal jannah, siapapun umatku akan dapat surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Yang bermaksiat kepada Rasul, tidak mengikuti Rasul. Ya, paham sekarang ya?
sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Pahami aku dulu ya. Jadi yasir wala, permudah, otomatis husnul khotimah. Tapi kalau kitanya lemot, bapering, bawa perasaan garing, kayak adan dia edan, betul ngaji ya judi, betul tobat ya maksiat, yang otomatis itu mah ke neraka. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka juga tanpa hisab. Itu ditanya heula, tigring we langsung. Bus saya ke neraka karena hidang teu ibadah. Tara kagoda kuno ibadah. Nanti ngaji, alhamdulillah. Saprak aya pengajian di Mas Tori Al Amin Sugan Kabita seeutik ku ngaji sama istiqomah. Nongkrong di gang. Itu otomatis dia ke neraka karena menciptakan software amalan yang dengannya dia dihantar ke neraka. Tapi kalau kita berikhtiar man sahala tariqon yatamisu ilal jannah sahala tariqon ilal ilmi. Dan siapa yang memudahkan ingin langkahnya mudah ke surga, dia mau langkahkan mudahnya ke ilmu. Kayak gini, gak kerasa. Maka kalau wafat mau pergi ngaji atau pulang ngaji syahid. Tapi ulang aja wafat, aing ditolak wae ngaji kebaliknya paehan orangnya. Karena desperado, depresif, ya. Jadi gitu mas, ngerti mas? Ngerti orang son? Ngerti ya. Kalau ngerti paksa aja ngertiin lah, ya. Ada perempuan? Silakan teh. Katanya kalau orang yang meninggal, si orangnya soleh, nggak bakalan ditanya. Oh ada, nanti saya terangkan. Itu aja pertanyaannya. Dari kesahidan aja, tanda orang yang mati syahid itu berkeringat. Kan ruh itu mapain nanti hendak kalau maka suka dingin. Makanya ikut kalau ada praktek memandikan tuh tahu. Nanti Allah kasih ilmu. Balik deh, bapasnya ke ubun-ubun. Jadi kadang terbelalak matanya. Jadi ngikutin lepasnya ruh kita. Yang tersenyum kelihatan amal baiknya. Seperti orang syahid itu walaupun dentuman tekanannya menyakitkan tapi dia senyum karena ruhnya yang diambil tuh baik. Keringetan yang pernah saya baca hadisnya teh. Terus posisi mukanya berseri. Karena ada satu hadis ketika orang kafir masih betah membawa ruh di dalam jasadnya, itu ajalnya tiba, kullu ajalin musamma. Apapun ada expirednya. Tiba-tiba ajal dia tiba. Malaikat ditepuk-tepuk asana sopan, keluar. Gak mau dia bertahan karena takut mati teh. Akhirnya malaikat ngambilnya dari depan mulutnya. Maka banyak orang yang mati terbelalak. Kita di kaliannya juga cari beak. Itu untuk menahan. Itu sudah bisa dipastikan. Kadang menurut soleh mah berbau. Tapi nggak boleh kita mencibir, ya urus aja. Tapi menurut soleh kadang berseri gitu. Kita sama ingin tersenyum mati teh. Di dalam doa aku meminta ringankan langkah ini, karena untuk melangkah menuju ridhomu di sisa hidup ini. Ku sadari selama ini ku sering jauh meninggalkan dirinya, sementara maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Minta tuntunlah kami di sisa hidup kami sebelum ajal kami. Jadikan akhir hidup kami pada ujung akhirnya tersenyum padanya. Biarkan yang ditinggalkan menangis, tapi kita tersenyum. Nu bahaya mah mau orang maut seri-serian siapa maut. Yes, teu kudu ngapikeun senal. Berarti bangsat senal. Ya, jadi tanda seorang yang soleh itu matinya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul teriwe, kadang wudu dulu dia, kadang pamitan dulu. Ya, tong barahongnya bapak sedap deh. Ya, piknik lah pokoknya, dodo aja piknik. Bisa kita enggak. Ya, kamu malam minggu di dalam, tiang listrik aja di luar. Nah, bapak tengah setengah hari gitu ya. So bu tutup, ada tuh tetangga, bu biasa tutup warung tuh jam 9 malam. Ini Isa sudah disuruh ditutup.
ngariung lepas maghrib mati bisa jadi keren. Hese teh lain pagawean ente, tergantung dominasi amal kita seperti apa. Ada ya yang terakhir rekan kita wafat ya, ahli pengajian luar biasa. Ada di YouTube mah ceramah tong diaminkeun ieu mah meraktekeun cayu wae. Indah sekali kematian, keren ya. Maka teman sejati hanyalah amal. Nu ngerima nu berjinah, maut di tubuh perempuan yang bukan muhrimnya, keluargana arelaeun. Oh itu pilihan, choice. Jadi pelajari nanti searching aja tanda kematian orang yang soleh. Nu keren mah ngonci mah, saya punya buku metode menjemput maut Al-Ghazali, keren. Itu yang jadi saya conjuring, konsisten, jujur, dan ingat mati. Ya, anu keren deh malam pertama dikubur. Itu untuk melembutkan hati itu. Sebadak apapun preman, kalau dikasih cerita tentang kematian dan semua tidak berbeda pendapat, sepakat ngamulang asli nata, cobaan itu percaya. Yuk bareng mau. Semua pengen masuk surga, tapi semua tidak mau masuk pintunya. Pintu masuk surga non kematian. Makanya persiapkan kematian yang soleh. Karena soleh mah enak tiap sholat di broadcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung orang soleh mah bisa menjawab pertanyaan kubur. Satu pertanyaan kubur tuh yang itu mah udah bocor. Ini yang rahasia. Numan robuka wa imamu kamu sudah nggak berlaku, es bocor. Es padanya hul. Jadi tina hadis Rasulullah, ma ilmuka bihadar rajul. Apakah engkau paham siapa lelaki ini? Muhammad didudukan di depan setiap kita nanti. Ustaz teu pernah panggih. Kumaha bisa ngajawab eta Muhammad? Mulut dikunci. Kata tak ada lagi yang menjawab. Tangan kita takbirnya nyunah ke Nabi, rukunya nyunah ke Nabi. Tangan yang bicara, dia Muhammad yang mengajarkan aku sholat seperti ini. Kalau bisa menjawab itu, kata Nabi, kata malaikat, nam soleh, tidur orang soleh. Maka bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh, dan keselamatan pun akan diwariskan kepada orang yang soleh. Dan kubur itu, kecukannya membicara kubur teh. Dan kubur itu adalah karantina pertama. Kalau kita selamat di Yus'al Kubro, pertanyaan kubur, selamat kesananya. Kalau kita nggak jelas di kuburnya, kadituna nggak jelas pulangnya. Makanya perjalanan masih panjang. Kemarin di alam rahim ya. Sekarang berapa usia kita di alam dunia? Sebentar lagi nggak lama mati ujungnya tadi ayat itu. Lalu besok di kubur. Kubur tuh bukan akhir, awal. Kubur, nah ini kubur teh, alam barzah, alam mahsyar. Itu mah lama prosesnya, menunggu KB manusia beres tutup buku. Set alam barzah, kubur, alam mahsyar ngarumbul ke KB. Dari pertama manusia diciptakan sampai akhir di satu padang. Tapi lain aksi damai. Ya. Alam mahsyar, lalu alam hisab. Diaudit sedetail mungkin. Amanat miskola darutin khairaya atau miskola darutin. Lalu alam sirat, alam sirkus, alam antara perjalanan antara surga dan neraka. Tergantung beratnya amal nanti. Guys, alam sirat, alam naon dah? Alam surga dan neraka belum bertemu. Oh, masih panjang. Entak sing salabar, sing saloleh. Sebentar lagi kita teh lihat wajah-wajahnya juga wajah-wajah mau udahan ini. Setiap kita teh mau dieksekusi tahu. Tapi kayak kambing ya, karena suka makan daging kambing. Mun domba baturan dipencit, harare-hare we, ngopi jukut, cili tengar, bikang dicium, pada sekedeng gigiran manehna eta. So kalau kurban perhatiin di masjid. Baturanna geus diparaehan ya. Si eta mah diadu we malah ngomongin bujur babaturanna. Ya jelema ge ketika ada temannya mati, pikirnya temannya aja yang akan mati, padahal dia juga dalam antrian dieksekusi. Tapi catatan, kematian bukan nomor antri, bukan nomor urut, tapi nomor cabut, nomor duduk. Hati-hati. Sok ame harampang ikuti saya. La ilaha illallah.
Ya itu sajalah, sudah jam 9:10. Terima kasih atas perhatiannya. Biar kita dijuarakan, berkembang biak, tapi mampu berkembang baik. Mintalah bimbingan kepada Allah. Yuk, saya sekali, semua sekali. Yuk doa aku aja Rasul ya. Ya Hayyu, yuk. Ya Allah yang menghidupkan. Ya Qayyum, ya Allah yang memberdirikan. Birahmatika, hanya rahmatmu ya Rob. Nastagis, yang kami mohon. Allahumma, ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu. Allahumma rahmataka arju, fala takilni, ya Allah hanya rahmatmu yang kami harap. Jangan engkau serahkan diriku ila nafsi, kepada diriku sendiri, tarfat ain, walaupun sekedip mata. Wa aslih li, solehkan aku ya Allah, sya'ni kullahu, terhadap apapun urusan, sya'nana kullah, yang sudah engkau berikan kepada kami. Allahumma, ya Allah, amitna, wafatkan setiap kami syuhada, di dalam kesyahidan. Ya Allah, kuatkan kesabaran orang-orang Aceh yang sedang ditimpa musibah. Kuatkan iman mereka ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin yang sedang menistakan agama. Lembutkan hatinya, berikan dia taufik, jauhkan negara kami dari fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.